Saya terkesan dengan teman baru saya ini yang saya kenal lewat sebuah peristiwa yang cukup unik. Dari Kang Eka ini, saya jadi mengenal silat untuk pertama kali. Dengan modal jurus-jurus yang dipelajari dan dilatihnya, dia seorang diri ternyata bisa mengalahkan sekelompok orang. Dan untuk itulah, saya mengejar dan memintanya untuk memberikan kesempatan mengetahui mengenai seni silat ini. Dalam perjalanan menuju perguruannya, Kang Eka menceritakan aliran silat yang dipelajarinya. Aliran silat yang bernama gerak gulung budidaya sebenarnya adalah aliran silat Sunda yang berasal dari jurus yang meniru gerakan harimau. Dulunya, silat ini disebut dengan nama gulung maung, yang dalam bahasa Indonesia artinya kira-kira adalah gerakan harimau. Berdasarkan tuturan dalam sesepuh silat, jurus silat gulung maung ini adalah salah satu amengan milik pasukan elit kerajaan Pajajaran pada era Raja Sri Paduka Maharaja pada abad ke-14 Masehi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kak. Nah, Kang, ini Nabila. Ya. Dia ada niat buat belajar gerak gulung katanya. Silakan aja. Cuman harus bisa tinggal di sini. Gimana nih? Sanggup nggak? Sanggup kan? Sanggup. Nah, cuman harus nanti ngikutin kondisi di sini ya. Kak, mulai sekarang urusan makanan anak-anak jadi urusan dia. Ya udah, yuk, anterin di dapur. Selain memasak, tantangan lain yang juga harus saya jalani untuk dapat belajar silat gerak gulung ini adalah mengantar hasil masakan ke lokasi latihan yang terletak jauh di dalam hutan. Wah, sebuah tantangan yang cukup berat karena medan yang ditempuh cukup jauh serta konturnya naik turun. Belum lagi ditambah harus melewati air sungai yang berarus deras. Saya sampai jatuh bangun untuk bisa menyeberang. Perbedaan antara jurus perempuan dan jurus laki-laki sendirinya itu gimana? Ya. Nah, di jurus perempuan, biasanya jurus perempuan ini disesuaikan dengan kodrat sebagai perempuan. Jadi yang dia pertahankan masalah kelemahan-kelemahan dari perempuan. Nah, dari jurus-jurusnya juga selalu tidak mau berhubungan langsung, kontak langsung dengan lelaki biasanya gitu. Terus gerakannya harus sesuai dengan postur tubuh si perempuan itu. Dia harus lebah gemulai, harus lemas gitu. Kebiasaan berjalan mengantarkan makanan ternyata juga membuat kaki dan badan saya lebih kuat dari biasanya. Saya kini bisa lebih enteng memanggul bakul dan berjalan masuk ke dalam hutan dengan lebih cepat dari biasanya. Tidak terlambat seperti yang sudah-sudah. Rasa masakan pun rupanya juga sudah menjadi favorit teman-teman. Buktinya, mereka lahap memakan masakan saya. Mereka pun mulai memperlakukan saya dengan baik dan ramah. Gimana kan? Nah, di air terjun kita untuk meresapi, bertapakur sebetulnya kepada Allah. Dengan kebesarannya menciptakan air terjun, kita latih diri kita, latih dengan penggunaan tenaga. Ya alhamdulillah hasilnya itu lebih dari biasanya gitu.
Dalam latihan aplikasi di dekat sungai, saya sekali lagi melihat kehebatan Agus, si murid utama gerak gulung. Agus memang hebat, tapi perlakuannya ke saya masih belum berubah. Sinis dan tidak menganggap saya sama sekali. Tidak ada tegur sapa sama sekali darinya ke saya. Berkat latihan dan nasihat Kang Awang, saya yang sudah mengerti soal rasa bisa mendapatkan rasa akan silat gerak gulung. Saya akhirnya bisa menjatuhkan Kang Eka. Efek latihan selama ini ternyata juga berpengaruh besar pada tubuh saya. Jari-jari tangan dan kaki saya terasa kuat, tubuh terasa ringan dan kuat. Dan itulah faedahnya latihan silat sesungguhnya. Pencak silat sesungguhnya memberikan rasa semangat dan disiplin bagi diri saya sendiri. Latihan untuk melihat perkembangan Nabila. Tapi semuanya itu bukan tanpa tujuan. Kang Awang suatu pagi membawa saya dan kawan-kawan lainnya ke tengah hutan. Disitulah saya tahu harus melewati ujian. 3 murid laki-laki harus saya hadapi. Akan saya buktikan bahwa latihan saya selama ini tidak sia-sia. Cukup. Coba kamu duduk. Agus, coba. Saya harus menghadapi murid utama gerak gulung. Tapi saya rasa pasti akan bisa melawannya. Minimal mengimbanginya. Cukup.